Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. PbOH2 mempunyai nilai KSP sama dengan 1,2 kali 10 × 15. Nilai kelarutan PbOH2 dalam larutan yang mempunyai pH sama dengan 11 adalah titik-titik. Kita mulai dari keterangan bahwa pH-nya sama dengan 11, berarti ini bersifat basa. Maka kita akan tentukan nilai dari pOH-nya, yaitu 14 dikurang pH. 14 dikurang 11, kita peroleh nilai pOH-nya 3. Ini berarti konsentrasi dari OH- ya, sama dengan 10 pangkat negatif 3. Kita lanjutkan ke reaksi ionisasi untuk PbOH2. Kita ionisasi menjadi Pb2 positif ditambahkan dengan 2 OH-. Apabila kelarutannya kita anggap S, maka kelarutan dari ion Pb2 positifnya juga 2S. Dan untuk OH- adalah S ditambahkan 10 pangkat 3. Dan karena S itu biasanya nilai sangat kecil ditambahkan dengan 10-3, maka dia akan mempunyai nilai S yang tidak cukup berarti untuk dijumlahkan. Jadi kita anggap saja 10 pangkat 3. Nilai dari KSP dapat kita tentukan dengan menuliskan hasil perkalian dari ionnya Pb2 positifnya dikalikan dengan konsentrasi OH-nya di pangkat koefisiennya yaitu 2. KSP yang diberikan 1,2 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S dikali 10 pangkat min 3 dikodatkan. Berarti 1,2 kali 10 pangkat negatif 15 sama dengan S kali 10 pangkat negatif 3 di pangkat 2 menjadi negatif 6. Maka nilai S-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi 10 pangkat negatif 6. Kita peroleh 1,2 dikali 10 pangkat min 15 dikurang min 6 menjadi min 9. Maka kita peroleh jawaban untuk soal ini. Jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jadi di soal perlakuannya sama, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditambahkan dengan 100 ml K2CrO4 0,01 molar, semuanya sama. Kemudian di wadahnya juga ada CaNO3, AgNO3, SrNO3, PbNO3, dan BaNO3 dengan konsentrasi sama yaitu 0,01 dengan volume yang sama juga 100 ml. Dengan demikian untuk kromatnya, konsentrasi dari ion CrO4 2- itu sama dengan volume awal 100 dikalikan dengan konsentrasi awal 0,01 dibagi, apabila dicampurkan, maka volumenya adalah 100 tambah 100 menjadi 200. Jadi kita peroleh menjadi 0,005. Sementara untuk konsentrasi dari ion Ca2 positif akan sama dengan konsentrasi dari ion Ag posnya, sama dengan konsentrasi Sr, sama dengan konsentrasi dari Pb, sama dengan konsentrasi dari Ba, yaitu 100 dikali konsentrasi awal dibagi dengan volume totalnya juga 200, berarti 0,005. Kita tuliskan ini sebagai 5 kali 10 pangkat min 3, ini juga sama 5 kali 10 pangkat min 3. Kita uji di larutan yang pertama untuk CaCrO4. Dia akan terurai menjadi Ca2 positif dan CrO4 2-. Maka nilai KSP sama dengan konsentrasi Ca dikalikan dengan konsentrasi CrO4. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Kita peroleh 25 kali 10 pangkat min 6 atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 5. Sementara di soal adalah 7 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasil ion yang kita dapatkan hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan CaCrO4. Berarti untuk CaCrO4 dia belum mengendap. Kemudian kita lanjutkan ke Ag2CrO4. Dia akan terionisasi menjadi 2 Ag positif ditambahkan dengan CrO4 2 negatif. Berarti KSP-nya, konsentrasi dari Ag-nya 5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan dikali kromatnya 5 kali 10 min 3.
5 pangkat 2, 25 kali 5 menjadi 125 kali 10 pangkat. Di sini jadinya min 6, ketemu min 3 jadi min 9. Kita ubah menjadi 1,25 kali 10 pangkat min 7. Sementara di soal dikasih tahu bahwa AG2 CR4 KSP-nya 10 pangkat min 12. Berarti yang kita dapatkan hasilnya lebih besar dibandingkan data, maka di sini terjadi endapan. Kita lanjut ke campuran yang ketiga. Jadi untuk campuran yang ketiga ini kita bisa gunakan si SR ya, SrCr4. Kita ionisasi, dia akan terbentuk menjadi Sr2 positif ditambahkan dengan CrO4 negatif. Maka dari data ini kita dapatkan KSP-nya sama dengan konsentrasi dari SR 5 kali 10 pangkat min 3 dikali konsentrasi dari komat 5 kali 10 min 3, kita peroleh 25 kali 10 pangkat min 6 atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 5. Sementara untuk SR diberikan 3 kali 10 pangkat min 5, berarti yang di data ini masih lebih besar dibandingkan dengan KSP yang kita dapatkan, berarti belum terjadi endapan. Kita lanjut dengan PB CrO4. Dia menjadi PB2 positif ditambah CrO4 2 min. Maka nilai KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 2,5 10 pangkat min 5, sama dengan yang di sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan, data KSP-nya adalah min 13, sementara min 5 jauh lebih besar, maka ini terbentuk endapan. Dan kita lanjutkan dengan senyawa yang berikut, barium kromat, BaCrO4 menjadi Ba2 positif ditambah CrO4 2 min. Maka KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk soal ini, KSP-nya min 10, jauh lebih kecil dibandingkan KSP yang kita dapat, maka dia terbentuk endapan. Yang ditanyakan di soal adalah yang tidak terjadi endapan, berarti si Ca dan si Sr. Maka jawabannya adalah yang di option A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kelarutan MgOH2 yang terbesar dalam larutan adalah titik-titik. Jadi untuk MgOH, kita akan tuliskan sebagai konsentrasi dari Mg2 positif ditambahkan dengan 2 OH negatif. Maka KSP-nya akan sama modelnya dengan konsentrasi dari Mg2 positif dikalikan dengan konsentrasi OH- di pangkat 2 kan. Kita misalkan nilai KSP-nya sama dengan K saja ya. Berarti kalau dengan menggunakan NaOH 0,01 molar, maka KSP sama dengan OH-nya kita gantikan menjadi, kita anggap saja kelarutan zat yang lain adalah S, dikali 0,01 atau 10 pangkat min 3 di sini. Kita pangkat 2. Maka KSP sama dengan S kali 10 pangkat minus 6. Maka nilai S sama dengan KSP per 10 pangkat negatif 6. Kita lanjut ke senyawa di bagian B, MgCl2. Berarti kita akan menggunakan Mg-nya. Berarti nilai KSP sama dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan OH- pangkat 2, kita anggap saja S pangkat 2, maka nilai S sama dengan akar dari KSP per 10 pangkat min 3. Kita lanjut yang di bagian C, kita gunakan BaOH-nya ada 2, berarti menjadi KSP sama dengan S dikali kali 2, berarti menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kita peroleh KSP sama dengan S kali 4 kali 10 pangkat min 4. Maka nilai S sama dengan KSP per 4 kali 10 pangkat min 4. Kita lanjut yang di bagian D. MgSO4, jadi yang kita gunakan adalah Mg-nya. Kita tuliskan KSP sama dengan 0,1 dikali S. Berarti nilai KSP sama dengan nilai kelarutannya adalah KSP dibagi 0,1.
Kita lanjut dengan yang berikut. KOH 0,1 yang kita gunakan adalah OH-nya. Maka nilai KSP sama dengan, kita tuliskan S, konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 1 dipangkat 2 kan. Maka nilai S-nya sama dengan KSP per 10 pangkat min 2. Di antara beberapa data yang kita peroleh, maka kelarutan yang paling besar adalah yang di option A. Karena apabila KSP dibagi dengan 10 pangkat min 6 tentu akan memberikan hasil 1 juta dikalikan dengan KSP. Itu adalah hasil yang paling besar dibandingkan dengan option-option yang lain. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Senyawa perak berikut yang kelarutannya dalam air paling besar adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan dimulai dari senyawa A. AgCl itu terionisasi menjadi Ag positif ditambah Cl min. Jadi ini S, maka KSP sama dengan S pangkat 2. Maka nilai S-nya adalah akar dari 1,6 kali 10 pangkat min 10. Kita tuliskan saja menjadi akar 1,6 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk senyawa B, AgSCN, berarti perak tiosianat, menjadi Ag positif ditambah SCN min. Ini S, berarti kita peroleh juga KSP-nya sama dengan S pangkat 2. Maka nilai S sama dengan akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 12. Kita tulis saja akar 1,2 dikali 10 pangkat negatif 6. Kita lanjutkan ke senyawa yang ketiga, senyawa C. Ag2CrO4 kita ionisasi menjadi 2Ag plus tambah CrO4 2 min. Kita tuliskan di sini S, 2S ini S. Maka KSP sama dengan 2S pangkat 2 dikali S menjadi 4S pangkat 3. Maka nilai S adalah akar pangkat 3 dari KSP, yaitu 2 kali 10 pangkat min 12 per 4. Jadi kita dapatkan menjadi akar pangkat 3 dari 2 per 4 kali 10 pangkat min 4. Kita lanjut di bagian D, Ag3PO4. Kita uraikan menjadi 3Ag plus PO4 3 min. S, 3S, ini S, maka nilai KSP sama dengan 3 pangkat 3, 27, S pangkat 3 dan S menjadi S pangkat 4, maka S-nya adalah akar pangkat 4 dari KSP-nya, 2 kali 10 pangkat min 18 dibagi 27. Kita tukar saja, menjadi akar pangkat 4 dari 200 per 27 kali 10 pangkat min 20. Kita peroleh menjadi akar pangkat 4 dari 200 per 27 kali 10 pangkat min 5. Kita lanjut dengan yang berikutnya di bagian E. Ag2S menjadi 2Ag positif ditambahkan dengan S2 min. S, 2S dan S. Kita peroleh KSP-nya menjadi 2S pangkat 2 dikali S menjadi 4S pangkat 3. Maka nilai S-nya adalah akar pangkat 3 dari KSP 1,6 per 4 kali 10 pangkat min 19. Kita tukar saja menjadi akar pangkat 3 dari 160 per 4 kali 10 pangkat min 21. Jadinya akar pangkat 3 dari 160 per 4 kali 10 pangkat min 7. Di antara beberapa data ini yang paling besar, kita dapatkan ada yang min 5, min 4, min 5, dan min 7. Di antara beberapa data tersebut, coba kita bagikan dulu angka desimalnya. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 0,5 berarti. Berarti kita dapatkan 0,79, kita ubah menjadi 7,9 kali 10 pangkat min 5. Kemudian akar pangkat 4 dari 200 bagi 27. 200 per 27. Kemudian kita akarkan dari 1, kurang lebih 1,6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk akar 1,6 sendiri, kita dapatkan di 1,2
kali 10 pangkat min 5. Jadi yang paling besar adalah yang 7,9 kali 10 pangkat min 5. Kita pilih jawabannya di option C. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan buku-buku rekomendasi latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.